Assalamualaikum. Ini saya mau tanya sama Yai. Kalau sekarang antum bisa menjelaskan ini, saya akan taslim sama antum Yai. Bagaimana antum bisa menganggap nasab Ba'alawi dengan bukti adanya kitab Tabaqatul Ashrafut Talibina yang telah mengesahkan nasab Ba'alawi dengan landasan dan sumber-sumber yang paling banyak disebutkan oleh pakar nasab tersebut. Dalam tabaqat ini, coba antum baca dulu. Jangan terburu-buru menjawab. Takutnya antum berpaling dari seimat. Nanti jika sudah baca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudaraku, sampean jangan kira saya tidak pernah tahu tentang kitab ini. Saya dapat menjelaskan dengan bukti yang konkret melalui argumen yang valid dan kaedah-kaedah ilmu nasab yang komprehensif. Namun masalahnya sampean itu mau sadar atau tidak, itu tok. Karena begini, saya jelaskan tentang kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin karya Sayyid Salim bin Abdul Latif Ar-Rifai ini. Mulai dari halaman 98 sampai halaman 104 yang di sana menyebutkan sumber-sumber referensi dari kitab-kitab yang sebanyak 38 sumber, malah itu hanya menambah bukti ketidaksohian, ketidaksubutan alias rungkatnya nasab Ba'alawi. Begitu saudaraku. Kenapa? Karena sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin yang paling tua itu adalah abad 8. Sedangkan nasabnya Ahmad atau Ubaidillah bin Ahmad ini di abad 4 saudaraku. Di abad 8 itu kitabnya apa? Tarikhul Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Bisa dicek di juz 2 halaman 135 sampai seterusnya. Lah itu di sana menerangkan tentang nasabnya Syarif Abil Jadid. Dan di sana terdapat Abdullah, bukan Ubaidillah. Dan di tarikh Janadi ini As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk tidak pernah menyebutkan bahwa Jadid punya saudara Alwi dan Basri. Dan di kitab ini As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ini tidak pernah menerangkan Ubaidillah, Alwi, Muhammad Alwi, Ali Khaliq Qasam, Muhammad Sahib Mirbat, Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, Muhammad Faqihul Muqaddam. Itu tidak pernah dijelaskan di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Perlu sebagaimana saya jelaskan kemarin-kemarin itu saudaraku. Terus sumber kitab yang kedua yang tercatat di dalam Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin yaitu kitab Al-Ataya As-Saniyah karya Al-Malikul Afdal Al-Abbas Ibnu Rasul Al-Ghassani. Bisa dicek di halaman 460. Juga itu menerangkan tentang Abdullah, tidak pernah menerangkan Ubaidillah. Ini juga abad 8. Dan ini menerangkan tentang nasabnya Syarif Abil Jadid, tidak pernah menjelaskan tentang nasabnya Ba'alawi. Terus data yang ketiga yang dijadikan sumber referensi di dalam penjelasan Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin bagi nasabnya Ba'alawi adalah data abad 8 yang masuk kepada abad 9.
di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hisan. Bisa dicek di halaman 234. Ibarat di halaman 234 itu begini ibaratnya. Wa fi sanatis naini wa sittina wa samani mi'ah tuwfiyah Asy-Syarif Al-Husaini Al-Faqih As-Salih An-Nasik Al-Jami Baina Syari'ah wal Haqiqah. Siapa itu? Muhammad bin Ali Ba'alawi Maula Idid. Coba. Wa fi sanatis naini wa sittina wa samani mi'ah. Tahun 862 wafat seorang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi Maula Idid. Wis 862. Apakah ini Muhammad ini Faqihul Muqaddam bin Ali yang dimaksud di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut ini? Kita cek, ternyata Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam itu wafatnya tahun 653. Begitu. Kalau memaksakan wafat tahun 862 berarti nasab ini berkurang nanti. Begitu. Yang disepakati Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam itu wafat 653. Oh, berarti yang dimaksud Muhammad bin Ali Ba'alawi ini bukan Muhammad Faqih Muqaddam karena wafatnya tahun 862. Begitu. Apalagi dikatakan Muhammad Shahib Mirbat yang wafatnya 556. Begitu saudaraku. Jadi ini bukan, oh siapa Muhammad bin Ali Ba'alawi ini? Kita bisa lihat di dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah karya Muhammad Kazim. Bisa dilihat di halaman 52. Siapa itu? Wa min dzurriyyatihi thammatu bani Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bi fathil jim wa kasrid dal al muhmala wa sukunil ya al musannad min tahti wa dal ukhra ba'daha bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al mutaqaddam al-dzikru. Itu di dalam An-Nafkhah Al-Ambariyah. Berarti Abi Alawi ini keluarga Abil Jadid, bukan keluarganya Ba'alawi Habib-Habib sekarang itu. Begitu. Siapa itu yang disebutkan di dalam Al-Baha fi Tarikh Hadramaut yang namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, yaitu Muhammad bin Ali bin Alawi bin Jadid. Jadid ini terkenal dengan Abu Alawi bin Abul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu. Ini yang benar. Oh, berarti ini yang Ba'alawi, Abi Alawi ini yang disebut Muhammad bin Ali Ba'alawi ini keluarga Abil Jadid, bukan keluarganya Ba'alawi. Itu kalau memakai kitab yang bernama Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Terus masalah kitab Tabaqatul Khawas karya Al-Qadi Asy-Syirji Az-Zabidi di halaman 195 malah tambah ruwet, tambah rungkat ini nasabnya Ba'alawi saudaraku, karena di sini menerangkan tentang biografi Abul Hasan Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman yang wafat 632. Kalau kembali kepada data Tarikhul Janadi tahun 607, maka berarti disebutkan di sana Muhammad bin Sulaiman, kakeknya Ali bin Umar Abul Hasan Al-Ahdal ini, hijrahnya bersama dengan kakeknya Ba'alawi. Begitu datanya di sana. Hijrahnya di tahun berapa? 540-an. Bukan hijrah 317.
Sehingga berarti ini yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir ini bukan Sayyid Ahmad Al-Abah atau An-Naffat. Karena kalau pakai data Tabaqatul Khawas ini hijrahnya tahun 40-an begitu. Berarti ini adalah ubed yang terdapat di dalam nasabnya Banil Ahdal, bukan ubed jadi Ubaidillah dan dipahami sebagai Abdullah seperti cerita yang di Burqatul Musyiqah nanti. Tambah rungkat saudaraku. Begitu. Terus masalah di sana Al-Jauharus Syafaf. Perlu diketahui Al-Jauharus Syafaf ini kitab manuskrip yang kontroversi sampai sekarang. Begitu, karena Al-Burqatul Musyiqah tidak pernah mengutip kitab yang namanya Al-Jauharus Syafaf ini. Bahkan kitab setelahnya Al-Burqatul Musyiqah tidak pernah mengutip yang namanya Al-Jauharus Syafaf ini. Begitu saudaraku. Kontroversi ini kalau pakai Al-Jauharus Syafaf. Dan juga itu dikatakan semua kitab yang saya terangkan tadi di atas. Terus ditambah dengan Ad-Daw'ul Lami. Ad-Daw'ul Lami ini As-Sakhawi mendapatkan informasi dari Abdullah. Habib Abdullah ini mendapatkan informasi dari Syekh Ali As-Sakran. Begitu. Sehingga sumber-sumber semuanya ini, mulai dari Ad-Daw'ul Lami juga As-Sabat ini sumbernya adalah Juz'ul Latif dari Abdurrahman Al-Aidarus. Abu Bakar Al-Aidarus. Juga sumbernya ya Syekh Ali As-Sakran. Begitu. Sehingga mulai dari Sabat, Ad-Daw'ul Lami, Al-Jauharus Syafaf, terus sampai ke atas, itu kata ilmu nasab, itu dinamakan Madhanul Wad'i wal Kadhibi fil Ansab. Apa itu? Tempat yang terindikasi nasab palsu dan dusta. Begitu, bisa dicek di Rasail fi Ilmil Ansab. Kenapa? Karena sumber yang paling kuat kalau memaksakan data kepada tarikh Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu sumbernya As-Suyuh, sumbernya majhul. Maka sumber yang majhul berarti tidak abdal, tidak ada kesenambungan dengan data-data nasab di abad sebelumnya. Bahkan ini bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya, terutama Asy-Syajaratul Mubarakah. Sehingga ini bukan Madhanul Wad'i wal Kadhibi fil Ansab lagi. Bahkan jadi Dalilul Wad'i wal Kadhibi fil Ansab. Karena sumbernya tidak jelas, karena sebuah tarikh atau sejarah itu sumbernya harus jelas. Begitu. Terus kalau memaksakan Ubaidillah digandengkan dengan Tabaqatul Ulama wal Muluk Tarikhul Janadi, Imam Al-Janadi, atau Al-Atayas Saniyah karya Al-Malikul Afdal Al-Abbas Ibn Rasul, maka akan terdapat dhanniyud dilala alal maksud, dan juga terdapat adraj, sehingga nasab itu dikatakan manhulun nasab. Begitu. Sehingga secara kaidah ini sudah batal. Begitu saudaraku. Terus masalah Ad-Daw'ul Lami ke bawah. Kalau memaksakan kitab Al-Burqatul Musyiqah
Dengan kitab Al-Jauharus Syafaf ini akan terjadi dhanniyatud dilala alal maksud, juga terjadi adraj dan mukhalafah lil usul. Kalau Ubaidillah berarti mukhalafah li tarikhil Janadi. Kalau memaksakan diri kepada tarikhul Janadi dianggap divalidkan umpama Ubaidillah ini Abdullah, ini juga mukhalafah lil usul. Terdapat madhannul wad'i wal kadhib yang bertentangan dengan kaedah ilmu nasab, karena la yasbutun nasab bisyubuhat, saudaraku. Bisa dipahami, nasab itu tidak akan pernah bisa ditetapkan dengan syubuhat-syubuhat yang terjadi, dengan keserupaan keraguan yang ada. Begitu saudara. Sedangkan Abdul Lami as-sabut ku bawahnya karena sumbernya itu adalah burqatul musyikoh yang bermasalah. Terdapat dhanniyatud dalalah dan al-adraj, juga terdapat madhannul wad'i wal kadzib, dan berbanyak masalah di sana. Terdapat illatun qadihah juga. Maka kitab-kitab selanjutnya yang sampai sebanyak berapa itu tadi 38 yang disebutkan, maka itu tetap dianggap satu sumber walaupun sumbernya sampai 38. Kenapa? Karena kata kaidah la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Kesimpulannya, kalau Anda mendalilkan nasab Ba'alawi menggunakan tabaqatul asyraf at-talibiyin, maka ini tambah rungkat saudaraku. Dengan alasan illatun qadihah, terdapat adraj, terdapat dhanniyatud dilala alal maksud, terdapat mukhalafah lil usul, juga terdapat mani ilmi dan mani tarikhi. Begitu saudaraku. Terima kasih.